Baiklah jamaah, kembali lagi di Islam Itu Indah bersama Viostin DS. Dan tema kita pagi hari ini sekali lagi adalah ceraikan nafsumu. Ceraikan nafsumu, harus nafsunya yang diceraikan. Sebenarnya begini, nafsu itu tidak dihilangkan sama sekali. Mm-mm. Tapi nafsu itu dikendalikan. Dikontrol. Dikendalikan ibarat binatang, kuda yang liar. Tapi ketika kita mampu mengendalikan aman. Aman, betul sekali. Yuk kita dengarkan tausiah berikutnya akan dijelaskan oleh Ustadz Maulana mengenai apa penyebab yang membuat manusia sulit menahan nafsu. Silakan Pak Ustadz. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Membicarakan tentang nafsu yang tidak bisa ditahan. Ini menahan sebenarnya hawanya nafsu. Hawa nafsu yang bergejolak. Hawa nafsu marah. Itu bisa ditahan gak? Bisa. Dengan cara sabar. Pertanyaannya, apa sih yang menyebabkan manusia sulit menahan nafsunya? Kembali lagi pada orang tersebut. Biar telanjang di depanmu, tidak pakai baju, roknya pendek. Kalau memang imanmu kuat, tidak bakalan. Betul? Betul? Anggaplah dia benda mati. Sudahlah. Tapi kalau memang orangnya tertutup sekalipun dia intip. Karena memang orangnya. Kalau begitu penyebab manusia sulit menahan nafsu disebabkan karena dirinya sendiri. Sekarang kan setan sudah diundang datang ke rumah. Setan sudah diundang masuk ke rumah. Anak-anak main internet. Makanya jangan pernah ada TV di dalam kamar. Ini buat yang di rumah mohon maaf. Jangan pernah ada TV di dalam kamar. Kita tidak tahu anak lagi nyetel apa. Dan kalau nonton sebaiknya didampingin. Bagusnya TV itu ada di ruang keluarga. Dan kalau bisa komputer. Sekarang kan di handphone kan sudah masuk. Sebaiknya handphone anak-anak gak usah ada macam-macamnya. Ini dari diri dulu. Makanya bentuk pemahaman kita adalah bagaimana membentengi diri kita. Nah inilah. Jadi penyebabnya adalah manusia itu sendiri. Iman itu naik turun. Naik turun. Naik turun. Kalau imannya para malaikat datar. Imannya para nabi naik. Imannya setan turun. Nah ini. Sementara imannya manusia naik turun, naik turun, naik turun. Makanya perlu disiram lewat tausiah, ya lewat belajar. Kalau begitu penyebabnya selain dirinya sendiri, otomatis karena kenapa? Penyebabnya karena imannya tidak kuat. Makanya tadi segmen sebelumnya kita menyampaikan bahwa yang disampaikan tadi Ustaz Oki luar biasa. Kan dari manusia lemahnya imannya, kurangnya pengetahuan, ini hati-hati loh buat kita semua. Makanya perlu diperkenalkan. Terima kasih kepada para pendidik, kepada orang-orang tua yang luar biasa sudah memperkenalkan, mohon maaf, pembelajaran seks sejak usia dini. Ini kita tidak berbicara porno ya. Ini mengajarkan anak sesuatu bahagia yang tidak boleh disentuh. Itu ada namanya aurat, dengan sendirinya anak-anak pasti malu. Makanya ketika umur 10 tahun pisahkan anak. Tidak boleh setidur lagi kalau umur 10 tahun. Tidak boleh lagi. Tidak boleh anak tidur. Maaf ya ini anak-anak lagi yang nonton. Kalau sudah cukup 10 tahun tidak boleh lagi sekamar sama orang tua. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan ada 3 waktu aurat. Tidak boleh anak masuk di kamar orang tua di waktu 3 ini. Apa itu? Sebelum subuh, sesudah duhur, dan sesudah isya. Ini tidak boleh. Harus ketuk pintu. Tidak boleh nyelonong masuk. Bahkan anak itu laki-laki sama laki-laki pun tidak boleh tidur satu selimut. Tidak boleh. Perempuan sama perempuan pun tidak boleh. Ada aurat yang tidak boleh sama sekali dilihat.
Itu arti ini harus diperkenalkan semuanya. Makanya mohon maaf kepada siapapun, penyebab-penyebab ini datangnya termasuk yang terakhir dari lingkungan. Dari lingkungan pergaulan. Sudah menganggap biasa, dua-duaan, pacaran sudah dihalalkan, diperbolehkan. Itu tidak boleh, malu rasanya kalau anaknya tidak punya pacar. Hello. Pak Ustadz, tapi cukup umur anak untuk dipisahkan dari tidur dari orang tua 10 umur tahun. berapa? 10 tahun. 10 tahun. Harusnya memang 10 Masih lama tahun. berarti Kinas masih lama ya. Kan Baru, lahir. kalau Kinas baru 2 minggu. Masih ya. aman Pak. Betul Tapi sekali. saya tertarik ini tadi, yang Apa? acara televisi atau kata Pak Ustadz, Setan udah diundang masuk. Hmm. Jangan, ini Bu, biasanya 10 tahun yang lalu, film yang sekarang yang tandanya remaja, 10 tahun yang lalu itu dewasa, Sekarang Jadi sudah remaja. dianggap remaja. dianggap remaja. Film yang sekarang anak-anak, 10 tahun yang lalu adalah film remaja. Jadi semakin Berubah iya, zamannya, semakin berubah pandangannya zamannya. jadi beda Iya. ya, betul sekali. Oh jadi maksudnya setan diundang ke rumah tuh ke TV? Hmm. Ya, makanya nonton Islam itu indah. Iya kalau itu bukan setan ya. Kita ngobrol sama Aiko. Aiko, Iya. nih kalau kita berbicara tentang nafsu. Ah, Nafsu apa yang paling sulit ditahan atau dikendalikan oleh Aiko? Oke, kayaknya bukan Aiko doang ya, tapi ibu-ibu di sini juga pasti ada nafsu yang pengen selalu kelihatan cantik, bener Bu? Ya. Nafsu Itu. pengen tampil cantik. Iya, apalagi kalau saya memang kerjanya di entertain kan. Betul, Nah, betul. ibu-ibu ini cantik buat suami apa buat siapa, Bu? Buat suami. Buat suami. Nih, Kalau jadi- Aiko kan belum ada suami, berarti Belum. cantik untuk Calon suami. calon suami. Boleh nggak itu Ustazah atau Ustaz? Mohon maaf, jangan salah paham kepada ibu-ibu berarti tidak dandang kalau keluar itu salah. Iya. Ibu pakai baju bagus, berdandang keluar sebenarnya untuk suami. Bayangkan kalau ibu tidak berdandang, mempermalukan suami. Bener. Suami yang gagal, kenapa istrinya Nggak rapi gitu nggak ya. Ustaz. rapi? Sama juga suami yang tidak rapi, istri yang malu. Di mana istrinya itu tidak nyetrikain, tidak rapiin. Istri saya itu marah kalau saya baju saya tidak rapi. Aku malu. Ya ampun Pak Ustaz, kok jadi baper? Beneran. Iya bener ya, bener. Beneran. Jadi mohon maaf bukan berarti wanita-wanita tidak berdandan. Islam itu indah. Berarti kalau nafsu untuk tampil cantik itu nggak Tapi salah dilihat ya? dulu, jangan sampai ada tabarruk. Ya. Gimana Ustazah? Dalam artian tidak berlebih-lebihan sekali. Jadi kalau sepanjang kalau kita lihat masih wajar ya silakan karena kan innallaha jamilun yuhibbu jamal, Allah indah dan menyukai keindahan. Kita pakai baju yang rapi, baju yang santun, baju yang enak dilihat itu bagian dari dakwah juga loh. Oh gitu. Dakwah kan nggak cuma lewat lisan, Betul. tapi dakwah juga lewat pakaian. Kalau ada yang pakai baju muslim, bagus ya, pakai baju menutup aurat bagus ya. Ada orang ikut kita dapat pahalanya juga sama. Insya Allah, amin, amin, amin. Iya. Gitu. Karena pakaian itu bisa jadi syiar. Ya. Gitu. Satu Dan lagi nih. Bisa jadi syiar, bisa jadi promosi. Betul sekali. Satu lagi mungkin kalau ibu-ibu selain menahan nafsu untuk tampil cantik, satu lagi nafsu untuk menahan beli baju baru. Itu nafsu juga. Iya, Nafsu kulkas serakah. baru, mobil baru. Nafsu serakah. Nafsu serakah. Itu harus ditahan. Belilah sesuatu yang kau butuhkan, bukan yang kau inginkan. Tolong dikendalikan ya Kalau Bu. keinginan semua diminta, dikasihin, semua itu mall dibeli semua. Betul. Gak Isinya. akan ada habisnya ya. Nggak ada habisnya. Gak ada habisnya. Bajunya itu tapi warnanya aja beda. Betul sekali. Baiklah, ya berikutnya kita akan masih mendengarkan tausiah dari Ustadz Maulana tentang bahayanya tidak bisa menahan nafsu di dunia maupun di akhirat. Selain itu juga nanti kami akan bagi-bagi berkah jutaan rupiah bagi pemirsa atau jemaah yang ada di rumah. Siap-siap ya. Tetaplah bersama kami hanya di Islam Itu Indah bersama Fiostin DS. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.